Mendahulukan sang ibu. Seorang gadis lulusan universitas sudah tidak mempunyai keluarga kecuali ibunya. Kemudian ada seorang pemuda yang ingin melamarnya, sehingga gadis tersebut pun setuju setelah mengajukan persyaratan padanya agar ibunya bisa tinggal bersamanya. Pemuda tersebut juga setuju, lalu mereka berdua melangsungkan lamaran. Setelah 1 bulan dari pertunangannya, sang pemuda pergi bekerja ke luar negeri. Lalu ia memberitahu tunangannya bahwa ia akan bekerja selama 2 tahun dan akan kembali untuk menikahinya. Sang gadis pun setuju. Namun ketika pemuda tersebut pergi, keadaan ibu dari tunangannya tersebut sakit. Hingga setelah 1 bulan, sang pemuda mengabari bahwa ia tidak bisa kembali dan kemungkinan akan kembali hanya dalam waktu singkat, yang mana hanya untuk melangsungkan pernikahan saja. Dan ia akan membawanya ke luar negeri, namun sang gadis tersebut keberatan untuk meninggalkan sang ibu sendirian. Dan sang ibu membutuhkan seseorang yang berkhidmah padanya. Kemudian sang pemuda menyarankan agar ibunya dititipkan di panti jompo saja. Sontak sang gadis sangat marah dengan apa yang ia katakan. Dan ia pun berkata padanya bahwa ia tidak mungkin melakukan hal tersebut kepada ibunya. Dan juga mengingatkan kepadanya dengan sabda Nabi. Ridho Allah terletak pada keriduan orang tua. Dan kemurkaannya terletak pada kemurkaan keduanya. Kemudian ia pun membatalkan pernikahannya. Setelah beberapa hari, sang ibu pun meninggal dunia. Lalu ia menghubungi tunangannya yang dahulu agar mengunjunginya karena kematian ibunya dan datang untuk melanjutkan pernikahannya. Tetapi ia terkejut dengan saudari pemuda tersebut yang mengabarkan bahwa saudaranya sudah menikah. Kabar tersebut membuatnya semakin sedih. Lalu ia pun langsung berserah diri kepada Allah dan menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Dan ia pun melupakan perkara tersebut. Dan setelah 4 tahun ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ketika dibuka, ternyata ada hiasan bunga yang besar dan surat yang berisi, "Aku minta maaf. Aku mohon agar engkau menerima maafku." Lalu ia bertemu dengan tunangannya yang dulu, beserta keluarganya yang datang meminta maaf. Kemudian tunangannya yang dulu berkata, "Allah telah menghukumku karena keegoisanku. Istriku tidak memperhatikanku kecuali uang dan penampilannya saja. Sebab perceraianku dengannya karena ia berkata bohong kepadaku bahwa ia adalah seorang anak yatim, padahal ayahnya masih hidup di panti jompo. Lalu aku sadar bahwa orang yang tidak jujur, maka tidak ada satupun kebaikan di dalamnya. Itu semua merupakan bentuk kekecewaanku. Lalu aku merasakan bahwa harta dunia tidak seberapa bagi seorang wanita sepertimu. Dan sekarang aku datang ke sini untuk menemuimu dan meminta maaf kepadamu. Dan aku akan menebus kesalahan dan kesedihan yang kau alami yang disebabkan olehku. Jika kau memberikan maaf kepadaku, maka aku akan menikahimu. Jika engkau menerima hiasan bunga ini, itu bertanda kau sudah memaafkanku." Sang gadis pun sangat marah, tetapi akhirnya ia menundukkan wajahnya tersipu malu dan juga mengakui kesalahannya. Lalu cincin pun diletakkan di jarinya sambil tersenyum kepadanya, dan sang keluarga pun merasa bahagia. Mereka pun duduk di samping sang mempelai, lalu akad nikah pun dilangsungkan dengan bahagia. Sang suami pun sangat bahagia. Dan sang gadis pun tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda pernikahannya selama 4 tahun agar ia mendapatkan pelajaran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم